Februari ini EFC udah buka kantor baru di Surabaya. Jadi ibarat ini cabang Surabaya. Mau lihat kantornya kayak gimana? Di sini akan ada 2 staff yang selalu stand di sini untuk melayani member-member yang mau selfie cam ataupun ada ruang meeting 1 di sini. Oke, belum ada mejanya. Nanti mau baru dikasih meja. Untuk orang tabletop satu lawan satu, atau yang saya mau cuma bertiga atau berdua kan nggak usah pakai ruangan. Ruang meeting kedua, ini udah ada meja, jadi nanti ada gambaran. Ini hall utamanya. Tur singkatnya kali ini buat member-member yang ada di area sekitar Surabaya. Sampai ketemu. Melalui hati, ini dia cipta lagunya. Menjadi satu momentum yang luar biasa.
AFC. Yo, luar biasa. AFC sedang booming saat ini Bapak dan Ibu. Semua tidak akan meremehkan lagi. Lakukan dan melibatkan kebaikan. Friend happy. Dapatkah kamu rasakan suatu musim baru telah datang? Tegakkan kepalamu, sambutlah dia. Buka hatimu, raih mimpimu, yang terbaik dari dirimu kan tiba. Tinggalkan kecewamu, tinggalkan pahitmu. Sambutlah AFC, pada transformasi dengan potensi yang tak terbatas dan berintegritas. Raih kemenangan bersama AFC. AFC, juara bersama kami. Buka hatimu, raih mimpimu, baik dari dirimu kan tiba. Tinggalkan kecewamu, tinggalkan pahitmu. Sambutlah AFC, wadah transformasi dengan potensi yang tak terbatas dan berintegritas. Raih kemenangan bersama AFC. AFC, juara bersama kami. Dapatkah kamu rasakan suatu musim baru telah datang? Tegakkan kepalamu, sambutlah dia. Buka hatimu, raih mimpimu, yang terbaik dari dirimu kan tiba. Tinggalkan kecewamu, tinggalkan pahitmu. Sambutlah AFC, pada transformasi dengan potensi yang tak terbatas dan berintegritas. Raih kemenangan bersama AFC. AFC, juara bersama kami. Buka hatimu, raih mimpimu, baik dari dirimu kan tiba. Tinggalkan
Sambuko AFC, wadah transformasi dengan potensi yang tak terbatas dan berintegritas. Rancang mengagas bersama AFC, AFC. Walau bersama-sama. Menurut data dari WHO, terjadi peningkatan penyakit genetik pada usia muda dan peningkatan kematian akibat penyakit jantung. Lebih dari 17 juta orang meninggal akibat penyakit jantung. Di Jepang, kami percaya bahwa buruknya kesehatan tubuh disebabkan oleh dua alasan utama. 1. Penyempitan pembuluh darah. Diet yang buruk seperti fast food, makanan berlemak tinggi, serta kurang olahraga menyebabkan lemak menumpuk pada dinding pembuluh darah yang dapat mengakibatkan resiko penyumbatan, stroke, dan penyakit jantung kronis. 2. Ketidakmampuan tubuh menetralisir racun dalam hati, mengakibatkan racun dan zat berbahaya ikut tersebar lagi dalam tubuh melalui darah, menyebabkan organ-organ lain menjadi sakit, dan meningkatkan kemampuan sel kanker tubuh besar dalam tubuh. Berfokus pada mencari jawaban terhadap problem ini, para ahli di AFC terinspirasi dari kekuatan penyembuhan misterius dari telur salmon, yang merupakan rahasia ratusan abad dari Jepang, yang berpotensi meremajakan organ tubuh dari dalam. Lebih dari 100 tahun yang lalu di Jepang kuno pada zaman Meiji, nelayan Ryoshi diperintahkan oleh kaisar untuk mengumpulkan ikan Enchiridium keta salmon yang berada di samudra paling berbahaya di Jepang. Ikan Enchiridium keta salmon ini hanya dikonsumsi oleh permaisuri dan kaisar saja. Mereka tidak mengkonsumsinya sebagai makanan, tapi lebih sebagai obat-obatan, karena ikan Enchiridium keta salmon dikenal mempunyai kemampuan penyembuhan misterius untuk kecantikan dan panjang umur. Akibat ekstrimnya sinar matahari dan tingkat garam yang tinggi, menciptakan luka dan pembekakan pada nelayan Ryoshi. Karena penasaran, mereka mencoba kaviar dari ikan Enchiridium keta salmon pada peradangan mereka. Yang mengejutkan mereka, luka dan peradangan mereka sembuh dengan cepat dan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Meskipun ikura dari ikan Enchiridium keta salmon sangat langka dan menjadi sangat berharga, orang Ryoshi tidak akan menjualnya walaupun dengan harga yang tinggi. Setelah turunnya era Meiji, ikura ikan Enchiridium keta salmon menjadi sangat populer di kalangan atas Jepang yang ingin memiliki umur panjang dan awet muda. Saintis di AFC Jepang memperkenalkan salmon ovary peptide dengan nanopartikel yang dapat diserap tubuh secara maksimal dan telah mendapatkan 3 paten dari Jepang untuk cell regeneration effect, membantu memperbaiki sel dan melawan sel kanker. Efek in improvement of blood circulation, efek dalam memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Efek in skin improvement, efek anti-aging. Dengan glutathione membantu membersihkan liver. 100% safe, halal, GMP, dan sertifikat bebas radiasi. SOP 100+. Reverse aging process from inside out in 8 weeks. Halo, siang teman-teman semua. Ya, kalau kemarin kan ada acara yang bareng sama ada coach motivator ya. Ada bareng sama Pak Haryanto Kandani yang dibawa sama Bu Laura. Kalau yang emang kemarin ikutin pasti seru kan kemarin. Nah, hari ini kita kayak biasanya, tapi kalau hari Sabtu itu dokternya di jam 3. Nah, hari ini kita mundurin karena kan kemarin ada acara. Jadi hari ini kita mundurin jadi jam 5. Khusus untuk hari ini aja, tapi udah minggu-minggu depan nanti bakal tetap jam 3 lagi sih harusnya. Hari ini ada kita bareng sama Dr. Trevino. Halo, Dok. Halo. Nah, nanti saya akan biasa bacain pertanyaan-pertanyaan di terakhir. Nah, kalau Dr. Trevino ini hari ini kebagian akan menjelaskan Japanese Cell Therapy with SOP 100. Ya, walaupun jadi
ya gitulah, walaupun barang kan stok sampai tanggal 25 nih baru ada, kita yang penting tahu dulu isinya ini produk apa gitu ya kan. Nah, nanti kalau barangnya datang baru jadi kita tinggal lebih gampang ceritanya. Oke, langsung aja kita mulai. Silakan Dok. Oke, ya Pak Mas Angga ini ya, share dari slide-nya ya, dari situ ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua, sehat? Salam sehat selalu dan kita terus mempertahankan kesehatan kita ya, supaya kita tetap bisa maju terus. Nah, ini sekarang saya diminta tentang menjelaskan Japanese stem cell therapy ini. Saya kira pasti kalau Bapak Ibu member sudah lama dengar ininya, presentasinya agak-agak mirip lah, nggak akan beda jauh ya. Kita nanti akan perbanyak di tanya jawab supaya nanti Bapak Ibu kalau ada kasus-kasus bisa langsung kita ngomong live ya di sini. Dan kalau memang ada sesuatu kita bisa diskusikan juga bersama. Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal. Nama saya Trevino Pakasi. Saya ini pekerjaan sehari-harinya dokter praktek umum. Jadi dokter keluarga sebenarnya lebih tepat. Saya lebih suka disebut sebagai dokter keluarga karena memang selama 20 tahun terakhir setelah saya jadi dokter, lulus dokter dari Fakultas Kedokteran UI, kami ini kerjanya mengembangkan supaya praktek dokter itu yang praktek umum, prakteknya lebih lebih berbobot ya. Orang-orang bisa melihat bagaimana dokter praktek itu berpraktek ya. Kalau kita lihat di negara-negara Inggris ya, Commonwealth, mereka sebut general practitioner, itu bukan dokter yang baru lulus, tapi dokter yang sudah lulus tambah lagi sekolahnya ya. Tambah sekolahnya bisa 4 tahun. Nah, itu saya di situ kerjaannya. Nah, kami mengembangkan itu juga bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain di UI, dan kami punya divisi namanya kedokteran keluarga. Lalu apa sih salah satu yang menarik dengan AFC ini? Karena kami di dokter keluarga, kedokteran keluarga itu mengembangkan yang namanya holistic care. Jadi dalam pelayanan itu selalu ada pelayanan yang sifatnya holistik. Jadi menyangkut bukan hanya biologisnya orang, fisiknya orang, tapi juga pikirannya, mentalnya, dan semuanya itu satu kesatuan untuk membuat seseorang itu sehat atau sakit. Bahkan kalau kita lihat ke undang-undang kesehatan, yang namanya sehat itu fisiknya, mentalnya, spiritual, dan sampai sehat secara sosial, yaitu bisa hidup produktif. Dan itulah Bapak Ibu sekarang bergabung di sini. Ada yang dalam keadaan sehat fisik, ada yang mungkin sehatnya ya sedikit agak berkurang, tapi yang lebih penting daripada itu, kita punya mental yang sama-sama positif. Dan kita kemudian bisa sama-sama produktif. Karena Bapak Ibu semua selalu diberikan selamat pagi dalam bahasa Jepang, konnichiwa. Dan itu menandakan bahwa hidup kita produktif. Nah, dasarnya si SOP ini adalah dari stem cell. Jadi saya lanjut yuk, next slide-nya. Sekarang akan mulai dengan tentang stem cell dan kenapa orang membuat terapi ya, stem cell terapi. Lalu alternatifnya apa yang diusung oleh si SOP ini ya. Dulu sering disebut sebagai terapi sel, tapi sekarang saya kasih nama baru lagi, namanya terapi intraseluler, supaya nggak campur-campur aduk dengan istilah yang sudah ada sebelumnya, yaitu sel terapi dan terapi sel atau stem cell terapi. Udah ada tuh yang punya nama itu, jadi kita kasih nama lain lagi deh, yang kira-kira idenya sama dan nggak bersinggungan dengan nama-nama yang sudah ada. Lalu di mana SOP itu di dalam konteks stem cell? Lanjut. Kurang jelas suara saya ya? Iya Dok, kayak bergema Dok mungkin. Bergema, gimana caranya nggak ada ini ya? Sebentar ya. Iya. Pak Mas Angga mungkin ngumpul-ngumpulin dulu orang nanya ya, saya cari headset saya ya. Boleh. Iya teman-teman ditunggu ya, Dr. Trevino lagi cari headset dulu. Bergema soalnya. Gimana? Saya yang ini ada beberapa yang kemarin ikut nggak? Ikut
acara kemarin nggak hari Jumat? Gimana menurut teman-teman itu harus lebih sering nggak dilakuin, diadain? Oke, Pak Basuki. Nah, jadi kemarin sedikit cerita aja kalau sama saya, kan kemarin itu ada yang Bu Laura ya, dia itu mungkin dibilang tergerak hatinya juga bukan, kayak sedih banget gitu ya. Maksudnya bukan tergerak hatinya, dia kayak sadar nih kayaknya teman-teman di AFC bagus banget nih kalau misalkan emang keterima dapat kayak training, dapat pelatihan dari Pak Haryanto ini. Kayak cocok juga stylenya. Nah, Pak Haryanto dengar kayak begitu, dia juga tertarik walaupun dia cuma tahu-tahu aja, karena kan AFC kan kita maksudnya juga udah emang orang-orang pada tahu gitu kan semua. Nah, jadi karena dia tahu, dia setuju, dia langsung ikut juga ya kan. Nah, oke, membantu di lapangan. Mantap. Oh iya, sama-sama. Saya mau iniin lagi. Untuk yang mau tanya-tanya, enak nanti tanyanya sih. Kalau tanya sekarang, takutnya saya nge-scrollnya kejauhan nanti pas Q&A. Kalau nanti kan enak. Misalnya, iya oke, nanti ada Q&A nih. Ada Q&A, baru habis itu langsung. Siap, Bu Felicia Natali. Pasti. Nanti kita bukan Pak Haryanto aja sih. Nanti kan maksudnya untuk motivator atau coach itu bakal banyak ya. Ada banyak ya. Kita juga nanti bakal cari-cari ya siapa yang bisa gitu. Karena kayak yang kemarin udah dijelasin juga sama Pak Haryanto itu tuh susah waktunya. Wah, sibuk banget beliau tuh. Jadi ya kita termasuk ada faktor hokinya gitu, bisa dapat di hari Jumat lagi kan, di saat orang-orang semuanya lagi rada senggang jam 7 udah pulang kantor atau mungkin udah pulang dari sore, bisa ikut di akhirnya, bisa sering. Kan penjelasan tentang hepatitis B. Mungkin nanti itu dimasukin ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kalau bisa kan jadi jawabnya nih nanti nanyanya nanti nih. Jadi saya satu scrollnya lebih gampang. Yang kedua pertanyaannya nggak double-double juga. Jadi kalau nanti saya scroll pertanyaan ada yang sama-sama kan biasanya saya nggak bacain itu karena. Lu tes gimana suaranya? Oke nggak? Oke dok. Coba Halo. ngomong lagi dok. Tes lagi dok. Halo. Tes. Aman sih kalau di saya. Di teman-teman semua aman ya? Aman. Oke, lanjut dok. Halo. Oke dok, lanjut. Halo. Tes. Masuk dong suaranya, tapi kayaknya ini masih sama kayak tadi deh. Halo. Saya nggak bisa dengar ininya nih, suara. Mas Angga dengar suara saya ya? Dengar dong. Tapi ini masih bergema, saya nggak pakai headset. Tadi headset nggak kedengaran ya? Nggak apa-apa dok. Jadi Kalau ini kedengaran ya? Suara bergema itu yang penting kan kedengeran. Suara bergema itu kayaknya karena suara di sekelilingnya itu masuk mungkin. Tapi suaranya jelas sih, kedengeran jelas kok. Tapi saya nggak dengar suara dari ini nih, dari sana. Oke,
Lanjut aja dulu ya. Nanti kalau ada tanya jawab saya lepas dari ini. Soalnya saya nggak jelas dari sananya. Baik, jadi outline dari kita hari ini, kita akan sama-sama mengenal stem cell itu, mengapa dia menjadi terapi saat ini, dan kemudian apa sih yang kita bisa ganti ya supaya nggak terlalu bersinggungan dengan istilah-istilah yang sudah beredar, dan di mana kemudian SOP itu bermanfaat. Lanjut. Lanjut Mas. Yuk. Oke. Nah ini sekedar ini aja sih, kutipan aja. Ini diambil dari Mayo Clinic, klinik yang terkenal dari Amerika. Jadi stem cell ini ya sebenarnya adalah produk yang diturunkan ya dari sel-sel sendiri ya. Kemudian dia bilang gini, menawarkan great promise. Jadi menawarkan janji, masih janji. Jadi nggak juga bilang stem cell terapi itu adalah wah jawaban yang pasti ya, masih great promise, janji tapi janji gede ya. Kemudian karena dia itu tadi ya mampu meregenerasi diri. Nanti kita belajar lagi berikutnya. Next. Jadi dari Amerika sendiri bilang itu masih great promise ya. Stem cell itu apa? Stem cell itu adalah sel-sel muda. Sel-sel muda yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang menjadi sel-sel yang sudah dewasa atau matur. Jadi kalau kita lihat misalnya sel telur dan sperma ini bergabung nih jadi satu, kemudian menjadi embrio sampai jadi bayi yang utuh ya. Itu adalah berkembang dari yang namanya sel muda, stem cell, kemudian jadi bayi yang utuh dalam 3 bulan. Udah ada mata, telinga, ya, jantung, darah. Nah itu semua adalah sel-sel yang matur, dewasa. Sel-sel mudanya adalah sel telur dan sperma. Contoh lain setelah lahir yaitu sel-sel di dalam sumsum tulang. Dia bisa berkembang jadi sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, ya, dan banyak tentara-tentara sel darah putih itu ada yang namanya limfosit, ada yang namanya NK cell, ada yang namanya makrofag, itu semua adalah sel-sel darah putih. Lalu ada keping-keping pembeku darah, sehingga kalau kita luka, darahnya bisa kering. Nah itu adalah stem cell, jadi dari sel-sel muda bisa berkembang. Ini Anda bisa lihat di gambarnya nih yang bulat, ya, stem cell cuma bulat begitu aja. Setelah itu berkembang jadi sel saraf yang rumit, ya, bercabang-cabang, sel otot, sel darah, ya, sel hati. Itu adalah sel-sel yang sudah matur. Lanjut. Iya, kenapa sih ini sel-sel muda nih ya? Ini kalau di sebelah kanan atas nih ya, ini slide yang saya ambil dari slide lama. Kita melihat bahwa di dalam tubuh kita ada 60-100 triliun dan setiap hari banyak sel yang mati. Jadi banyak sel-sel yang mati ya. Kenapa? Karena dia sudah tua. Sel-sel itu udah tua kalau sudah membelah diri. Ya katanya sih sekitar 20 kali membelah diri ya. Sel kan nggak bisa beranak, nggak bisa bertelur ya. Tapi sel itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Katanya sih kalau udah 20 kali membelah diri, dia sudah dianggap tua. Ada ininya ya, ada gennya yang ngatur. Jadi harus mati. Nah, proses penuaan itu ya terjadi karena sel-sel ini tidak bisa meregenerasi diri lagi. Kalau tidak bisa meregenerasi diri, jaringannya jadi rusak, organnya jadi rusak, sistem organ jadi rusak, akhirnya penyakitnya makin berat dan terakhir orang meninggal. Jadi seperti itu, mulai dari sel-sel yang kecil sampai akhirnya organ rusak, ya, sistem organ rusak dan meninggal. Jadi kenapa kita ada yang 70 tahun umurnya, ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun baru meninggal, ya? Karena ternyata ada di dalam tubuh kita yang namanya stem cell. Si stem cell ini dia menghadirkan sel-sel lain yang dibutuhkan yang masih muda. Kalau tadi di atas kita lihat bahwa yang tua itu tidak bisa meregenerasi diri sehingga rusak. Nah, kalau dia masih punya sel-sel muda, bisa meregenerasi diri, perbaikan jaringan bisa terjadi. Kemudian organ jadi lebih sehat, sistem organ juga lebih sehat, dan terjadi kalau ada yang sakit ya, terjadi perlambatan penyakit, umurnya makin panjang. Ya sebenarnya umur agak banyak kompleks ya, nggak selalu karena sel-sel tubuh kita. Tapi intinya adalah dengan dia mempunyai stem cell,
atau sel-sel muda, dia bisa meregenerasi diri sehingga sistem organ dan sistem organ tetap bisa berfungsi sebagaimana waktu masih muda. Oke, lanjut. Nah, karena berpikir seperti itu, jadi orang mulai dari dunia kedokteran tebak-tebak. Kira-kira kalau gitu diobatin aja, kasih aja stem cell, gitu. Kalau dikasih stem cell bisa sembuh kali, gitu ya. Nah, orang mikir kayak gitu, akhirnya namanya keluar deh stem cell terapi. Kayak gimana tuh stem cell terapi itu? Sel-sel muda diambil, ya, kemudian dibiarkan, kemudian disuntik lagi ke organ yang rusak. Ya, kemudian nanti diharapkan dikasih lagi segala macam obat itu stem cell yang disuntikan ke organ yang rusak berkembang menjadi jaringan yang muda, sehat. Nah, kira-kira jalannya seperti itu. Itu sama kayak transplantasi sebenarnya. Tapi yang ditransplantasi adalah kita punya sel sendiri. Kalau Bapak Ibu mungkin sering dengar orang transplantasi, kan nggak gampang ya masukin ginjal orang, liver orang lain ke orang lainnya. Bisa ditolak oleh tubuh. Nah, sama sebenarnya sel-sel muda ini nggak sembarangan sel yang bisa masuk ke tubuh. Saya ambil dari Bapak ini, dari Mas Angga, suntik ke tubuh saya belum tentu terima. Ya nggak bisa begitu aja. Dan kebanyakan dulu dikembangkan dari sel tubuh sendiri. Diambil dari sel tubuh sendiri, diolah di laboratorium, dan baru disuntikan lagi. Jadi yang bikin stem cell terapi ya nggak bisa sembarang orang. Harus dokter yang terapi, ya yang sudah dilatih dengan stem cell terapi juga. Dan kemudian karena ini namanya sel, dimasukkan ke dalam tubuh, ya, jadi dia nggak bisa diminum. Jadi kalau nanti ada yang bilang, oh ini stem cell, bukan, ya, SOP bukan stem cell, karena sel nggak bisa diminum, ya. Saya kasih ibaratnya kayak gini nih, saya nih kalau makan kan ya makan daging sapi gitu kan, nggak mungkin kita makan sapi kan, pasti dipotong-potong. Nah, udah dipotong-potong, baru kita bisa kunyah. Nah, kalau di tingkat sel juga nggak bisa makan sel. Jadi sel yang mau diserap oleh sel usus kita harus sudah kecil-kecil, dari potong-potong sangat kecil. Bahkan tingkatnya sangat kecil sekali ya. Kalau Anda pernah dengar presentasinya SOP, itu besarnya 600 kilodalton. Nah, mungkin yang lebih kecil daripada itu yang kemudian juga bisa diserap. Tapi terlalu gede, protein aja nggak bisa diserap utuh-utuh. Harus dikecil-kecilin. Ya. Nah, kayak gitulah kira-kira contohnya. Jadi sel nggak bisa makan sel, orang nggak bisa makan orang. Nah, harus dikecil-kecilin dulu. Nah, itulah makanya stem cell terapi itu bukan pengobatan diberikan dalam bentuk makanan atau minuman. Lalu yang kedua juga mesti diingat kata-katanya terapi. Jadi terapi ini adalah identik dengan pemberian pengobatan, treatment ya. Mungkin bentuknya bukan obat, bentuknya sel, tapi dia adalah untuk menyelesaikan masalah medis. Ya, masalah kesehatan, bukan masalah kesehatan, masalah medis ya, penyakit. Lanjut Mas Angga. Nah, jadi orang berpikir ya, kenapa sel-sel muda tadi ya, karena sel-sel muda itu bisa berkembang biak lagi, memperbaiki jaringan ya. Lalu kita lihat lagi di satu sisi, penyakit-penyakit yang timbul seperti darah tinggi, diabetes, semua itu adalah penyakit penuaan ya. Nah, kalau gitu kita kasih sel-sel muda deh, gitu supaya tidak terjadi penuaan. Nah, sebenarnya kalau kita tanya, kita mau mencegah penuaan, anti-aging, itu sebenarnya hal yang mustahil. Ya. Nggak bisa kita menahan penuaan. Ya. Kita akan makin tua. Dengan berjalannya umur, ya, waktu, ya, dari detik ke detik, menit ke menit, penuaan itu masih ada. Bahkan sebenarnya kalau orang-orang yang ahli di dalam embrio itu bilang proses penuaan itu sudah sejak kita ada di dalam rahim. Kenapa? Dalam 3 bulan sel-sel muda langsung berkembang jadi sel-sel yang sudah matur, sudah dewasa. Sehingga ketika lahir utuh nih bayinya, ya. Udah punya. Nah, yang kita bisa cegah sebenarnya bukan penuaan, tapi prematur aging.
Prematur aging itu apa? Ya penuaan dini. Sekarang Bapak Ibu kan bisa lihat bahwa penyakit-penyakit yang dulu mungkin dialami nenek kakek kita makin muda nih dialami oleh teman-teman saudara kita. Umur 30 tahun udah darah tinggi, udah ada yang stroke ya, bahkan sudah ada yang meninggal, udah ada yang kanker usus sekarang muda-muda loh. Umur 3 bulan ke bawah udah mulai banyak yang kanker. Banyak ya. Jadi itu terjadi apa? Perusakan sel ya, atau mungkin bahasa umumnya kita sebut prematur aging. Nah, itu yang kemudian banyak terjadi, dan karena orang berpikir ini sel-sel tua ya, sel-sel penyakit degeneratif itu karena sel-selnya jadi tua. Nah, kita kasih sel-sel muda aja deh. Dengan sel-sel muda ini diharapkan dia bisa menjadi menahan proses penuaan. Kira-kira seperti itu pemikirannya kenapa ada stem cell terapi. Lanjut. Nah, ketika orang-orang berpikir seperti itu, kemudian dikembangkan, udah banyak nih penelitian. Orang disuntik stem cell terapi. Ada yang lututnya yang tadinya sakit, udah jadi enakan. Ada yang misalnya, apalagi ya, bahkan ada yang stroke loh. Dilaporkan ada yang stroke, disuntik stem cell dari dirinya sendiri, balik, berfungsi lagi. Ya. Padahal dulu orang-orang kedokteran berpikir, kalau namanya sakitnya di sel-sel saraf, udah harga mati, nggak bisa balik lagi. Dulu kita berpikir gitu. Sekarang orang lain berpikir ada namanya neuroplastisitas. Ya. Masuk stem cell itu disuntikkan lagi di otak, balik. Yang tadinya stroke bisa kembali normal. Wah, hebat tuh. Nah, karena itu orang berpikir lagi, wah, jangan cuma ngomong dari sakit jadi penyakit, jadi sehat dong. Ganti sekarang. Gimana supaya mempertahankan kemudaan anti-aging tadi ya. Jadi mulailah orang berpikir-pikir anti-aging dengan terapi sel-sel muda. Tapi sekali lagi ya, tadi slide sebelumnya, mustahil, nggak bisa ya. Kita nyuntikin sel-sel supaya kita kembali muda, nggak bisa. Itu namanya melawan alam ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mempertahankan kesehatan, mencegah prematur aging ya. Jadi anti-aging itu ya anti prematur aging lebih tepat. Lanjut. Teks ya. Nah, apakah berhasil ya? Tadi juga saya potong ya dari website Mayo Clinic. Udah saya tulis di situ masih great promise ya, jadinya jadi surga ya. Great promise. Jadi dibilang begini, pertanyaan dari Mayo Clinic juga nih. Has therapeutic cloning in people been successful? Waduh, ternyata jawabannya nggak seindah itu. Dia bilang, no, researchers have not been able to successfully perform therapeutic cloning. Oh, ini ngomong cloning sih ya. Ya gitu deh. Nggak bisa lah ini humans ya, terlalu banyak isu. Jadi berhasil nggak berhasilnya juga nggak. Banyak juga orang sudah coba terapi stem cell, udah mahal-mahal, mesti disuntik lagi. Ternyata nggak segampang itu, ya. Apalagi sekarang ada percobaan pakai yang lain deh, pakai jaringan yang lain, orang lain punya, atau bahkan hewan lain punya. Waduh, ternyata nggak segampang itu. Tapi memang diuji coba, ya, diuji coba oleh orang-orang. Lanjut next. Nah, udah mahal-mahal, sakit ya, disuntik, mesti balik lagi, disuntik lagi stem cell-nya. Waduh, orang mikir lagi. Kalau gitu ada terapi alternatif nggak? Ya, udah deh, suntik-suntik itu udah mahal, kita mesti miara selnya di laboratorium, ya, nggak jamin juga bahwa itu selnya masih sel-sel muda. Jangan-jangan dewasa tua gitu ya. Kalau muda kan masih umur berapa belasan, ya masih umur berapa. Tapi kan ini kalau udah umurnya 30-40 baru diambil selnya, mungkin juga selnya udah nggak muda lagi ya. Udah semi tua lah gitu ya. Katakan seperti itu. Jadi banyak kali orang yang terapi stem cell mesti disuntik lagi. Ya. Nah udah orang mikir cari yang lain deh, cari yang lain. Nah ini yang kemudian dikembangkan isunya oleh, atau isu bukan isu ya, isu kok konotasinya jelek ya. Dikembangkan idenya bahwa ini terapi sel.
Tapi sebenarnya terapi sel kalau kita browsing lagi ke dalam bahasa Inggrisnya cell therapy itu analoginya ke arah stem cell terapi, ya. Nah, mungkin saya sih introduce aja nih, ya. Kita bilang terapi intrasel, jadi terapi di dalam sel. Jadi sel-sel itu ya diterapi lagi. Emang kenapa sel-selnya? Sakit kayaknya. Kok kita tahu dia sakit? Ya, karena kita udah terlalu banyak polusi. Bahan banyak kimia, entah dari udara, dari makanan, dari minuman, rokok, dan bla 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 bla. Rusak selnya pasti. Itu yang namanya disebut stres oksidatif. Itu akan merusak sel-sel kita. Nah, dengan harapan seperti itu, gimana sel-selnya dimudahkan lagi, mencegah prematur aging, ya udah kita terapi di selnya. Kalau kita minum obat sekarang, operasi, itu terapi yang di tingkat organ. Ya. Misalnya ada bisul di kulit, bisulnya dipecahin. Nah, itu terapinya di organ yang namanya kulit. Atau kita misalnya sakit darah tinggi, terus dikasih obat, dikasih amlodipin. Nah, itu sistem kardiovaskular, itu semua diobatin. Tapi organ tingkatnya ya udah besar. Nah, ini sekarang yang dicari sel-selnya aja deh, ya sel-selnya aja yang diobatin, bisa nggak gitu ya? Nah, sebenarnya sel kita ya sama aja seluruh tubuh kita ya, karena bahan dasarnya sama dari satu sperma dan satu sel telur. Jadi semuanya sama. Nah, semuanya sama, hanya bedanya adalah kalau dia nempelnya di telinga, yang berfungsi sel-sel telinga, yang menjadikan dia seperti telinga. Yang kalau dia di mata, sel-sel dia yang kerjanya sebagai mata. Jadi nggak ada nih sel lambung nempel di mata, nanti keluar asam lambung dong. Ya. Nggak, ya. Jadi itu namanya maturitas. Tapi isinya sama aja, template-nya sama aja, karena dari satu sperma dan satu sel telur dari orang tua kita masing-masing. Kalau gitu, dia template-nya sama, ya maturitasnya aja yang berbeda, berarti sama dong ya. Sama lah. Samanya apa? Kalau kita mau terapi intrasel, kayaknya sama tuh barang-barangnya. Sama aja kalau kayak kita makan. Ya. Kan makan nasi. Yang makan nasi bukan lambung doang loh. Seluruh tubuh kita akan mengkonsumsi nasi itu, tapi setelah diolah, ya bukan dalam bentuk butir-butir nasi, tapi dalam bentuk gula. Nah, itu dia. Sama juga nih, berarti kalau sel kita dikasih nutrisi, kira-kira semua akan mengkonsumsinya. Iya, semua akan mengkonsumsinya. Tapi hasilnya beda nggak? Bisa beda, karena yang makan sel telinga dengan yang makan sel mata bisa beda ceritanya. Ya. Makanya sekarang alternatif terapi intrasel atau yang sering didengungkan banyak orang adalah memberikan nutrisi yang sehat dengan cara yang macam-macam. Ada yang bilang makanan alami, ada yang dikasih suplemen dan sebagainya. Itu adalah supaya sel-sel kita yang sudah rusak karena bahan kimia, polutan, aging, nah diobatin dengan makanan yang sehat tersebut sehingga bisa kembali normal, berkembang biak jadi normal lagi. Lanjut. Nah, ini dia terapi intraseluler. Disebutnya sel terapi, tapi kalau dilihat-lihat browsing nanti salah kaprah. Jadi saya coba istilahkan yang lain ya, terapi intraseluler. Agak susah, tapi artinya intra di dalam sel, ya terapi di dalam sel. Jadi terapi di mana dalam sel itu sel-sel tubuh yang sudah tua dipacu untuk meremajakan diri. Ya katakan kayak gitu biar gampang, ya supaya dengan dia meremajakan diri, sel-sel itu bisa memperbaiki jaringan yang rusak, organ yang membaik, dan perubahan sistem organ, mencegah prematur aging. Ya, prematur aging tadi itu yang masih muda udah darah tinggi, yang masih muda udah mengalami kebotakan. Ya, kebotakan itu masih kecil ya, masih gampang. Tapi kalau prematur sampai jadi stroke udah nggak enak, berat. Ya. Nah, kerusakannya udah organ dan sistem organ. Organ tuh ya otak misalnya, tapi kalau sistem organ nanti ada pembuluh darah, ada jantung, ya itu semua satu sistem misalnya ya, dengan ginjal, sistem organ. Oke, aduh ini suara saya terlalu jelas juga ya, ini saya udah nempel nih mikrofonnya nanti kegigit.
Mohon maaf nih, soalnya lagi di ruang praktek juga ya. Ini jelas kok Banyak Dok, sebenarnya, cuman distorsi. memang mungkin karena Oke, kembali lagi ke sini. Terapi sel, ya terapi sel ini jadi sel-sel muda, ya salah sel-sel yang ada di tubuh kita diinduksi, ya dipicu lagi untuk memperbanyakan diri, ya dengan apa namanya SOP ini. Oke, ini udah mulai banyak keluhan nih bahwa suara saya nggak jelas nih. Gimana nih Mas Angga? Kita cari lokasi dulu sedikit ya. Mungkin breakdown dulu ya. Halo? Mas Angga? udah ya Dok. Halo. Halo, saya breakdown dulu, saya cari lokasi nih. Udah mulai banyak bilang suaranya nggak jelas. Saya 5 menit ya. Jelas sih Dok, jelas. Cuman itu beberapa ada yang emang rada bergema. Di saya soalnya jelas, kedengeran kok. Jelas dokter ngomong apa. Ini oke, saya lanjut ya. Iya lanjut aja Dok. Ya, oke. Tuh pada lanjut tuh semua jelas suara jelas. Lanjut Mas, next slide-nya masih ada nggak? Bentar. Halo. Oke. Ya, ini dia. Jadi cara kerjanya menstimulasi kemampuan tubuh, ya, untuk menyembuhkan diri sendiri. Kemudian dengan dia menyembuhkan diri sendiri, si selnya itu, ya, secara efektif dia mencegah kerusakan karena ada antioksidan. Secara efisien dia menggantikan sel-sel yang rusak dan yang mati. Lanjut. Next. Ya. Dengan cara itu kita mencegah premature aging. Jadi kita bilang premature aging itu kan kita bisa merasakan terjadinya proses penuaan tadi ya, karena udah banyak organ yang rusak, baru kita merasakan ini aging, penuaan. Ya. Jadi dengan cara ini sebelum terjadi premature aging itu si makanan sehat, makanan bergizi mengganti ya sel-sel yang rusak tadi. Sel-sel yang rusak itu sehingga kemudian kita bisa bertahan menghasilkan jaringan yang bagus ya. Itu baru satu makanan sehat. Yang lain perlu latihan fisik. Ya, ternyata latihan fisik ini juga udah banyak ya pengembangannya. Jadi kalau dulu nih kita mungkin masih kenal namanya senam jantung sehat. Itu benar ya. Kita disuruh aktivitas aerobik ya. Suruh olahraga aerobik. Nah, itu jantungnya makin kuat. Ototnya makin kuat, mompanya makin bagus. Tapi kan tubuh kita bukan cuma jantung. Ternyata tubuh kita banyak isinya ya. Sehingga ada aktivitas yang lain yang bikin supaya ininya nggak terganggu. Contohnya nih, kalau Bapak Ibu kemudian olahraga aerobiknya makin seru, ya suruh angkat kaki kiri, angkat kaki kanan, ya. Ternyata kita melatih otak kita supaya menyeimbangkan kiri dan kanan. Ya. Bahkan dengan itu kita melatih saraf kita. Nah, itu keren banget ya ternyata latihan fisik itu ya. Lagi kalau kita lari ya. Lari itu kadang-kadang kita melayang dan kakinya nggak napak. Itu ternyata melatih sistem saraf kita. Jadi banyak yang dilatih ya dengan latihan fisik. Tapi kalau kita lihat yang lain nih, benar kura-kura nggak? Saya punya kura-kura di rumah. Kura-kura itu pagi-pagi dia berdiri, diam-diam aja tuh di batu berjemur jam 10 pagi. Nah, ternyata ada olahraga lain yang meningkatkan imunitas. Olahraganya nggak hot, nggak seru, geraknya lambat, ya kayak kura-kura lah. Tapi itu ternyata meningkatkan imunitas. Ya, kita ikutlah kalau macam-macam ya. Yoga, itu ternyata keren juga. Ya. Setelah saya pelajari ini ya, bagaimana latihan fisik itu. Jadi setelah makanan, latihan fisik. Ya. Dan harus didukung oleh hidup senang. Ya. Secara mental dan psikologis ya kita harus happy, bukan berarti pura-pura happy loh. Kalau lagi susah ya susah, tapi jangan disusahin terus ya. Nanti ada masalah apa, happy terus lama-lama orang pikir orang gila nih, tahu sendiri. Bukan gitu ya. Happy artinya ya kita dengan tulus happy-nya. Kalau lagi susah kita nggak bawa susah terus, tapi kita tingkatkan happiness kita. Dan itu sudah dipakai tuh ada ini slogan-slogan baru dari si Kemenkes ya. Hati yang gembira adalah obat ya. Nah, itu keren tuh udah dipakai oleh Kemenkes. Hati yang gembira adalah obat. Next.
itu mencegah prematur aging ya. Makanan sehat nih, kalau Bapak Ibu lihat gambar di kanan, itu adalah buah-buahan dan sayuran. Kalau orang IPB bilangnya makan makanan pelangi. Ya, kenapa pelangi? Karena warna-warni, banyak mengandung antioksidan di dalamnya. Ya. Bergizi jadi seimbang, semua ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah ini bakalan konflik nih dengan orang yang bilang diet keto, konflik lagi dengan orang yang bilang vegetarian, ya. Kalau yang dianjurkan oleh orang-orang gizi ya semuanya ada. Kenapa? Ini dasar berpikirnya adalah tubuh kita memang settingnya bisa makanan yang dari tumbuhan maupun makanan dari hewan. Dan kemudian ada asam-asam amino. Ya, nah, asam amino penting nih. Kalau Bapak Ibu lihat SOP isinya asam amino, tidak semua asam amino bisa dibuat oleh tubuh kita. Kita harus ngambil dari hewan. Nah, itu penting. Jadi kalau tanya vegetarian gimana dong? Aduh, jawabannya Wanda nggak tahu ya. Vegetarian ada yang vegetarian masih minum susu, masih minum telur, ya, makan telur. Tapi kalau vegetarian pure, waduh nggak tahu. Sisi yang ekstrim lagi diet keto. Diet keto tuh sama sekali nggak makan karbohidrat. Tapi katanya kalau nggak salah nih, saya nggak belajar banget ya. Sumber energinya dari protein, dari hewani. Wah, itu juga satu sisi yang lain. Nah, itu nanti yang bahas biar orang-orang itu aja lah. Yang penting kalau menurut saya nih, paling enak makan diet yang seimbang, semuanya ada. Ya, karena kalau kita cuma mendasarkan diet kita dari protein hewani, berarti kita makan daging setengah kilo. Waduh, bangkrut aku ya, tiap hari makan daging setengah kilo. Kemudian ya macam-macam ya, makanan bisa mahal ya kalau dari hewan itu. Tapi kalau dari tumbuhan semua, sebulan kita dipanggil tref, saya jawabnya gitu kalau saya makan daun melulu ya. Oke deh, gitu. Tapi maaf nih ya, Pak, ada yang vegetarian, saya cuma bikin lucu-lucu aja nih soal jam 5 sore pada ngantuk ntar. Ada lagi dalam makanan sehat namanya functioning food. Functioning food itu berguna untuk tubuh supaya tetap sehat, namanya antioksidan. Ya, ada serat, ada probiotik. Ini semua saya kasih highlight di sini supaya kita mengerti apa kaitannya dengan SOP. Next. Ya, ini dia aktivitas dan latihan fisik ya. Bapak Ibu selalu lihat nih, kalau kita googling gambar-gambarnya orang latihan fisik nih, nggak pernah gambarnya tuh yang orang susah mukanya. Pasti happy, ya, pakai pakaian yang sporty, bahkan mungkin kesannya mahal. Selalu kayak gitu. Kenapa? Lagi kalau kita bisa ikut aerobik, ya, bisa ikut gym, itu kan, wah, namanya juga kayak gitu ya, orang mahal ya. Ya emang bukan namanya sehat itu adalah mahal, enggak. Tapi orang yang sehat identik dengan hidup produktif, sehingga bisa support yang kayak gini-gini nih. Bisa beli sepatu mahal, baju mahal, ikut gym mahal, ya karena produktif. Next. Nah, hidup senang ya. Ada hormon yang namanya endorfin. Jadi dia mencegah kita untuk merusak sel-sel kita. Lawan katanya kalau kita stres, ya, ada hormon yang namanya kortisol, adrenalin. Nah, kedua hormon tersebut itu merusak tubuh, namanya istilahnya katabolisme. Ya makanya orang-orang yang makin stres ya. Sekarang kan di kedokteran ya, kalau kami mengajar mahasiswa nggak boleh bilang, Pak, Bapak kanker, atau Ibu lagi kanker, hidupnya 6 bulan lagi, waduh, makin stres, ya. Makin stres malah nggak sembuh, nggak sampai 6 bulan lah. Jadi nggak boleh. Ya sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi kita harus membuat pasien itu happy, karena quality of life-nya ada di situ. Nanti juga penting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu juga menawarkan produk kepada orang-orang yang mungkin sudah end stage, ya, kita bukan menawarkan dia untuk sembuh totali tumornya hilang, kankernya hilang. Kita nggak tahu itu perjalanan penyakit seperti itu. Tapi yang kita harus tingkatkan adalah kualitas hidup. Kualitas hidup ya tadi
hidupnya bisa happy, hidupnya bisa senang, dan kemudian apa sih? Ya kalau dia senang, ya dia bisa bertahan lebih bagus, ya. Hidupnya lebih panjang daripada yang diperkirakan, misalnya. Itulah gunanya kita mendorong orang untuk senang. Next. Ya, nah ini dia produk kita sel terapi ya dengan SOP 100. Next. Ya. Isinya itu ya udah tahu pasti ya, SOP itu kan salmon ovary peptide ya, bukan produk peptide ya, produk ya. Nah peptide itu adalah peptida, itu protein kecil ya, protein kecil. Terus isinya kalau Anda mungkin pernah lihat slide-slide yang lain, asam amino. Asam amino itu penting untuk membentukkan sel-sel yang baru. Memang dia nggak menjelaskan lebih lanjut apakah si asam amino ini, peptida ini utuh-utuh diserap. Tapi kemungkinan besar nggak utuh diserap, karena itu dia sebut besarnya adalah 600 kilodalton. Nah itu ke sana, kenapa? Karena dia ketika diserap secara utuh mungkin punya efek untuk meningkatkan regenerasi sel melalui mekanisme yang namanya IGF-1, insulin like growth factor. Ini kebanyakan lihat COVID ya, IG jadi imunoglobulin. Harusnya insulin like growth factor. Nah itu adalah hormon untuk perkembangan atau pertumbuhan untuk regenerasi. Nanti kalau Anda lihat usus-usus presentasinya juga ada peremajaan ini melalui hormon atau ini yang namanya HGF, hepatocellular growth factor. Dua-duanya untuk meremajakan. Jalan ceritanya lewat jalan yang beda-beda. Ya. Nah, antioksidan tinggi ada di dalam SOP, sehingga kalau tadi kita penuh dengan polusi dan sebagainya, antioksidan tersebut yang membantu menetralisir stres oksidatif. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang penting ya di dalam produk selain asam amino yang ada di dalam SOP untuk meningkatkan regenerasi sel kita, peremajaan sel-sel kita, sehingga yang paling gampang kelihatan kulit ya. Peremajaan kulit juga terjadi, kita makin awet muda kelihatannya ya, meskipun umurnya bertambah terus. Yang bikin juga awet muda adalah kita dapat kawan-kawan baru ya. Sehingga kawan-kawan yang sama positif, hidupnya juga senang, kita bisa meningkatkan kesehatan kita. Nah ini saya senang di sini promote ini. Saya pernah 2 bulan jadi visiting professor di Jepang, ya. Dan kami berdiskusi banyak untuk healthy aging, ya. Ini Bapak Ibu di sini yang masih usia produktif, ya, ikut di sini dan ajak teman-temannya lagi supaya healthy, sehat, ya. Meskipun kita prosesnya menua, aging, ya, aging nggak bisa ditahan. Yang bisa dicegah adalah premature aging. Jadi kalau kita nanti prosesnya makin tua, kita tetap sehat, ya. Sehat supaya tidak bikin repot, nggak bikin repot anak kita, nggak bikin repot teman-teman kita, ya. Kita aging ya, proses menua terus tapi healthy. Next, kayaknya udah habis. Ya, kira-kira itu stem cell. Saya ringkas sedikit ya. Kita stem cell itu adalah sel-sel muda yang diperkirakan bisa mempunyai kemampuan terapi, tetapi itu tidak 100% menjamin. Karena ya gitu, sel-selnya juga nggak semudah-mudah yang kita harapkan. Yang kedua, kalau gitu stem cell terapi itu tidak menjanjikan banget, apa ada alternatifnya? Alternatifnya yang diusung oleh SOP ini adalah sel-sel di terapi intraseluler. Dengan apa? Dengan nutrisi yang sehat. Apa misalnya? Ada asam amino dalam peptida, ada antioksidan, ya. Kenapa itu penting? Karena antioksidan mencegah perusakan sel. Kalau sel-selnya baik lagi, tentu saja jaringannya jadi baik, organnya jadi baik juga, sehingga orang itu tetap sehat. Nah, itu kira-kira yang ada di dalam SOP kita. Mari silakan Pak Moderator. Oke, mulai pertanyaannya, Dok. Oke. Saya nggak pakai headset nih. Dengar tadi kalau pakai ini.
Dok, untuk pasien diabetes, jari kakinya udah hitam, divonis mau dipotong, udah mau diamputasi. Kira-kira masih bisa ketolong nggak dok dengan SOP? Oke. Untuk kalau sudah hitam nih ya, kalau sudah hitam itu tandanya sebenarnya jaringan itu sudah mati. Jadi kalau sudah mati ya nggak bisa dicegah lagi. Tapi kalau dia masih hidup, ya cara-caranya kita ya dokter sih akan periksa ya kalau masih hidup. Pasti diraba atau ini ya dites pembuluh darahnya dan sebagainya, itu masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah hitam ya jaringannya sudah mati. Maaf nih ngomongnya tembak langsung ya, nggak pakai basa-basi. Ya kalau udah hitam berarti emang udah nggak bisa ya, udah meninggal mau diapain? Maaf. Nggak apa-apa dok, mendingan realita daripada bisa ternyata nggak bisa kan? Betul, kalau udah hitam udah out dah. Oke, ini apakah untuk sakit hemofilia tidak dapat dipulihkan oleh stem cell dok? Ya, oke. Ini juga presentasi Dr. Wijaya ya, kira-kira 2-3 minggu lalu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan SOP. Yaitu kalau ini ngomong SOP ya? Atau ngomong apa sih tadi? Hemofilia. Hemofilia tahu-tahu, tapi tadi dengan stem cell ya? Oh iya, stem cell. Oh itu kalau saya nggak tahu kalau itu stem cell. Nanti mungkin kalau ada yang di sini dokter-dokter yang mungkin tahu ya, apakah hemofilia bisa diobati dengan stem cell, saya nggak tahu. Tapi kalau konteksnya sekarang kita kan bukan lagi ngomongin stem cell, ya, tetapi terapi intrasel, terapi di dalam sel. Jadi sel-sel tubuh orang sakit itu diterapi dengan nutrisi sehat, ya. Jadi bukan stem cell. Kalau stem cell tadi sel-sel muda dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara disuntik. Tapi kalau ini adalah terapi intrasel, jadi dikasih makanan sehat. Hemofilia adalah penyakit genetik. Jadi penyakit genetik, penyakit struktural, itu masalah itu tidak diselesaikan oleh SOP. Ya. Tapi SOP bisa membantu mungkin perbaikan jaringannya, ya itu bisa dilakukan oleh SOP. Tapi tidak menyelesaikan masalah genetik. Ya. Lanjut, silakan. Oke, semoga anak saya optik neuritis, saraf matanya makin melemah, yang kiri udah nggak bisa ngelihat, yang kanan tinggal 10%. Apakah masih bisa terbantu dengan SOP untuk saraf matanya, biar bisa membaik atau berkembang lagi? Thank you. Ya, saya mesti lihat statusnya seperti apa. Secara prinsip kembali ke fungsinya si SOP ini adalah meregenerasi sel. Juga kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran melihat sel saraf itu juga punya kemampuan namanya neuroplastisitas. Jadi mencoba untuk resilience ya, kembali ke kondisi awal. Tentu waktunya yang berbeda, ya nggak sama seperti sel misalnya kulit, ya sel darah, tidak sama. Jadi kalau tanya apakah bisa membantu, theoretically itu semua ada di dalam ilmu kedokteran. Jadi coba aja, ya. Kenapa harus coba? Ya kita harus memberikan waktu untuk tubuh kita. Ya, kita harus memberikan kesempatan pada tubuh kita, apalagi masih anak ya. Dan dua hal kalau menurut saya bukan cuma SOP, tetapi juga usukushi. Karena usukushi juga mempunyai fungsi regenerasi, juga punya fungsi antioksidan. Kalau ada radang udah pasti itu ya namanya neuritis, itu kan radang pada sel saraf. Akan terjadi stres oksidatif. Sehingga dengan bantuan SOP maupun usukushi, stres oksidatif itu dicoba dinetralisasi. Sekali lagi, secara teori kedokteran, kemampuan itu ada, yang dibutuhkan adalah waktu juga. Ya, nah itu yang kemudian kita harus perhatikan. Karena itu saya selalu bilang, obat dan suplemen itu sinergi, bukan satu menyediakan yang lain. Ya, itu sinergi. Kita ngobatin orang, kita kasih nutrisi juga. Sama aja lah kalau orang diabetes misalnya. Nggak mungkin dia cuma dikasih obat tok, tapi tidak diajarkan makannya seperti apa. Pasti harus diajarkan juga makannya. Ya, itu semua sinergi. Oke, lanjut Mas. Oke, ini dok ada yang sebenarnya nanya di luar SOP sih, ini masuk usukushi harusnya, cuman ini menurut saya harus diluruskan. Ada yang nanya, jadi untuk hepatitis B bisa dibantu dengan SOP, sedangkan dokter khusus hepatitis B mengatakan kalau beberapa vitamin akan membuat virus hepatitis B semakin kuat dan aktif. Sedangkan suami saya hepatitis B carrier. Terus ada yang ngomong lagi, dia bilang,
kalau pasien hepatitis C di Utsukushi aja bisa terbantu oleh Utsukushi, jadi seharusnya hepatitis B pun bisa terbantu. Nah, ini. Oke, saya nggak mau melangkahi Asayama ya. Asayama tulisannya cuma hepatitis C ya. Bukan itu ABC itu bukan urutan huruf ya. Beda, bukan urutan ini ABC gitu. Jadi kalau C bisa, B masa nggak bisa. Itu bukan urutan huruf ya. ABC ya beda virus ya. Dan Asayama hanya bilang hepatitis C ya. Bukan berarti ya nggak tahu lah, mungkin hepatitis B atau A mungkin satu saat akan terbukti, tapi yang sekarang udah dibuktikan hepatitis C. Jadi itu yang bisa diatasi ya berdasarkan penemuannya si Asayama. Yang kedua yang mesti diluruskan, Utsukushi bukan vitamin ya. Vitamin yang diberikan pada tubuh kita atau yang dibutuhkan tubuh kita tuh ada vitamin A, B, C, D, E, K ya. Nggak ada tulisan Utsukushi di situ ya. Vitamin itu vitaminnya A, B, C, D, E, K. Itu vitamin. Jadi Utsukushi bukan vitamin. Jadi 12 ingredients di dalamnya, antara lain adalah DNA salmon, kemudian ada lagi probiotik, ada fukoidan, ya, macam-macam di situ. Ada 12 ingredients, saya juga nggak hafal. Ya. Ada antioksidan juga. Ya. Tapi itu bukan vitamin. Utsukushi satu kesatuan produk, ya isinya 12 macam tadi itu. Ya. Terus hepatitis B lain ceritanya dari hepatitis C, sehingga belum tentu apa yang cocok di hepatitis C bisa dijadikan indikator ya keberhasilan di hepatitis B. Nah, hepatitis B sendiri memang rumit ya, nggak gampang pengobatannya. Oke, makanya mungkin dokternya bilang apa tadi ya? Tadi ada ya pendapat tadi dari dokter itu ya, kita dengar aja dulu. Oke. Mungkin itu dulu, Mas Angga. Oke, nextnya ini ada yang tanya paru-parunya tertutup putih, kira-kira seperempat. Tapi diagnosanya belum pasti, karena sudah diambil dahak, dicek apakah terkena penyakit TBC. 3 kali dinyatakan negatif, 1 kali positif. Minum obat TB hanya 1 bulan, karena di ronsen ternyata tambah tidak membaik. Jadi obat TB-nya diberhenti konsumsi. Sambil menunggu diagnosa selanjutnya, saat ini jadi mudah capek. Umurnya kebetulan 79 tahun, udah minum SOP kira-kira 6 bulan. Yang perlu kami tanyakan adalah, selain konsumsi SOP 100, apakah perlu ditambah produk-produk lainnya dari AFC yang cocok? Thank you. Oke. Ada ini ya yang membantu imunitas, yang dari lebah itu. Aku saya hilang di kepala. Apa yang dari lebah itu? Ya, propolis. Itu juga meningkatkan imunitas. Ya, kalau mau ditambahkan juga Utsukushi juga meningkatkan imunitas. Nah, mengenai kasusnya sendiri ya, saya nggak akan terjebak di bahas kasus ya, supaya Bapak Ibu juga jangan membahas kasus. Tapi kalau mau nanya japri boleh, ya. Apa yang terjadi? Ya, mungkin kita bisa japri-japrian, hasil lab-nya bisa. Gini. Pertanyaannya sih jelas ya, produk lain ya yang saya tahu propolis dan si ini ya, Utsukushi sendiri boleh digunakan. Oke, ini. Dok, apakah orang yang sudah stroke dan pembuluh darahnya sudah pecah, udah puluhan tahun, bisa dibantu dengan SOP? Sedangkan ada teman yang mamanya stroke dan pembuluh darahnya pecah dalam 1-2 tahun, minum SOP, katanya sudah tidak efek apa-apa, katanya minum 1 kali 3 kali 1, ya 1 kali 3 mah nggak ngefek Pak, maksudnya 3 kali 1 kali, 1 saset per 3 hari nggak ngefek. Oke. Selama prosesnya adalah regenerasi sel, ya, si SOP bisa berperan. Jadi kita bukan berarti menghalangi ya sesuatu kemungkinan terjadi atau terjadi, kita berikan. Dan sekali lagi di dalam kedokteran bukan cuma satu-satunya faktor ya SOP atau Utsukushi, tetapi kita harus latihan, kita berikan nutrisi yang bagus ya, sehingga itu semua bersinergi ya. Seperti yang tadi saya bilang, obat dan SOP itu bukan saling meniadakan, tapi mereka bersinergi ya. Sama seperti ini juga, stroke udah puluhan tahun
Ya, artinya kita memberikan kesempatan tubuh kita untuk recovery. Kita kasih nutrisi, kita kasih antioksidan, kita kasih macam-macam dari hasil SOP itu bagus, ya. Dan ada teori kedokteran bilang ada kemungkinan itu. Stem cell juga pernah diuji cobakan pada pasien stroke. Jadi probability itu ada, ya. Meskipun mungkin lain kalau kita ngomongnya untuk sakit kulit misalnya, ya probability-nya akan pasti beda karena sel saraf itu pasti lebih rumit daripada kulit, ya. Dan berarti apalagi yang sudah lama ya, tetap perlu waktu untuk apa? Untuk tubuh itu bisa recovery. Jadi kita harus kasih kesempatan tubuh kita recovery, jangan buru-buru. Ya, kalau udah sakitnya lama, ya nggak bisa juga cepat langsung sembuh dong. Ya, kita harus memberikan cukup waktu, cukup nutrisi, kemudian apalagi latihan, ya, kemudian musik fisiknya happy, ya, mentally happy, itu semua satu kesatuan. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi, Dok, saya penderita diabetes, suspek jantung koroner, darah tinggi, dan kolesterol. Saya udah 11 hari konsumsi SOP, 2 kali 1. Kolesterol menurun, tapi yang lain belum jelas. Namun sekarang suka ada bintik-bintik hitam di dalam celana dalam saya. Apakah itu menunjukkan kondisi saya menjadi buruk atau gimana? Thank you, Dok. Bintik-bintik hitam mesti dievaluasi dulu apa ya. Saya juga nggak bisa bilang apa itu. Oke, tapi kembali lagi ke penyakit jantung koroner. Itu jelas klaimnya, ya, oleh SOP bisa mengurangi atau memperlancar peredaran darah. Jadi kalau Anda diabetes, kemudian Anda mengkonsumsi SOP itu, nah Anda mencegah terjadinya perusakan pembuluh darah. Itu udah jelas, itu adalah paten fungsi dari si SOP. Jadi silakan diteruskan, ya. Kalau yang tadi efek bintik-bintik hitam itu mungkin kita harus tanya dulu evaluasi lagi seperti apa. Terus mungkin yang bisa Anda jadikan satu indikator, ya. Karena ini kan masalahnya sakit jantung, ya. Sakit jantung tuh pembuluh darahnya yang menyumbat nih kayaknya. Jadi mungkin Anda bisa melihat jantung Anda makin fit apa nggak makin fit. Kalau makin fit, berarti bisa dilihat dari treadmill. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, atau yang lain ya nggak usah dilihat-lihat lagi di lab, tapi langsung aja aerobik. Ya, nanti makin lama makin kuat. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda aerobik makin lama makin kuat? Dari denyut nadi, ya. Jalan 5 menit, 10 menit, udah ngos-ngosan. Nanti lama-lama jalan setengah jam, nggak ngos-ngosan lagi. Denyut nadinya juga makin lama makin bagus. Ya, itu mungkin salah satu Anda bisa melihat bahwa SOP-nya bekerja. Kadang orang berpikir, loh, kok nggak berasa sih? Nggak berasa, ya mau rasa apa? Rasa jeruk? Nggak bisa juga, ya. Bukan itu rasanya, ya. Tapi kita makin fit, itu salah satu rasanya. Ya, atau tidurnya makin nyenyak. Itu contohnya, berasa. Oke. Oke, selanjutnya untuk glaukoma bang plasenta. Banyak yang nanya tentang glaukoma, Dok. Apakah kalau pasien glaukoma masih bisa kebantu dengan SOP? Pandangannya jadi jernih lagi atau gimana gitu, Dok? Oke. Pandangan jernih itu ya ada banyak macam penyebabnya. Glaukoma ini, ya, Bapak Ibu yang belum memahami barangkali, itu adalah peningkatan tekanan bola mata kita. Ya, tekanan bola mata kita. Jadi bola mata kita tuh di dalamnya ada cairan yang bersirkulasi. Kalau sirkulasinya macet, makin keras bola matanya, sakit, ya. Nah, kalau dia makin keras, sakit, kena di saraf. Jadi penglihatannya menurun. Kalau kenanya di saraf, penglihatannya menurun, itu memang ya harus harus segera mungkin dioperasi. Kenapa? Supaya cairannya keluar lagi. Jadi itu ada yang salah di dalam sistem sistem sirkulasi cairan di mata, ya. Nah, kalau kelainannya struktural, merefer ke presentasi yang dulu, ya, dari Dr. Wijaya, ya harus diselesaikan dengan seperti itu, ya, dengan dengan cara operasi, ya, itu. Nah, setelah dioperasi tekanan darah balik, ya,
kemungkinan bahwa sarafnya juga balik lagi akan lebih tinggi. Tapi selama dia masih tekanan dalam bola mata yang masih tinggi, ya mungkin juga akan susah ya, untuk kembali normal. Tapi kalau udah keburu rusak, ya tadi sifat neuroplastisitas dan kemudian kita memberikan konsumsi selama itu masih di dalam proses yang bisa meregenerasi, tentu akan terjadi perbaikan. Hanya tubuh kita butuh waktu. Oke? Oke, selanjutnya Dok, apakah SOP bisa membantu membersihkan darah kotor atau detoks darah dari racun, sisa obat-obatan, ataupun polusi udara? SOP gimana? Maaf tadi. SOP bisa membantu membersihkan darah kotor atau detoks darah dari racun, sisa-sisa obat, ataupun polusi udara. Bisa banget. Dalamnya ada antioksidan, ya. Bisa banget. Justru itu emang klaimnya, ya. Dengan antioksidan itu dia bisa membantu sekali ya untuk membersihkan racun-racun, dan dampak dari racun itu adalah stres oksidatif. Oke, ada pasien fungsi ginjal 5%. Oh, ada pasien fungsi ginjal 5%. Udah cuci darah seminggu 2 kali dan cuci darah 4 kali bilang gagal, jadi dioperasi pasang selang. Setelah itu dilanjutkan cuci darah. Lagi persiapan untuk transplantasi ginjal. Apakah masih bisa ditolong untuk meningkatkan fungsi ginjal yang udah 5% doang, Dok? Ya, SP. Kembali lagi ke sifat regenerasi tadi ya. Jadi regenerasi memang banyak penelitian bisa terjadi ya di dalam sel-sel tubuh. Tapi kalau udah 5%, tentu harus dikebut dong. Ya, nggak bisa juga semuanya selesai dengan cepat. Ya, itu mesti kita ingat juga. Ya. Jadi kalau sekarang udah tinggal 5%, ya, terus kita mengharapkan proses regenerasi itu berjalan, apakah kekejar nih dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh ginjal yang rusak? Ya. Logikanya sih nggak mungkin terkejar ya. Jadi tetap Anda harus berkolaborasi antara Anda makan SOP dan terapi yang dianjurkan oleh dokter itu. Jangan sampai juga kita meninggalkan terapi itu. Kenapa? Ya karena terapi sama nutrisi itu bersinergi. Nggak bisa ya, ini juga. Ya, jadi oke, kita makan SOP, kita harapkan regenerasi ya. Tapi yang sekarang ini harus cepat nih. Kalau tinggal 5%, kita dalam tanda kutip santai-santai aja ngikuti irama tubuh, memperbaiki diri, ya pasti nggak terkejar. Ya, dampaknya akan lebih banyak. Karena kalau ginjal rusak itu bukan cuma ginjal tok yang rusak, sistem organnya udah rusak. Contoh yang rusak apa? Sistem organ untuk membentuk sel-sel darah merah. Ya, ada hormon yang dihasilkan ginjal untuk menginduksi pembuatan HB, sel-sel darah merah. Nah kalau itu rusak, ya pasti sel-sel darah merah kurang. Sel-sel darah merah kurang berarti oksigen ke jaringan juga kurang. Nah, akhirnya kita mengharapkan regenerasi sel, tapi nggak ada oksigennya, susah, ya akan cepat, ya. Jadi perlu kombinasi dengan treatment yang sudah ada. Oke, ini ada yang nanya lagi untuk yang sering sakit kepala, info waktu itu beberapa saraf tersumbat, sering sakit kepala. Pada usia 55 tahun, sekarang masih minum obat saraf dan juga agak masalah dengan jantung. Sekarang perharinya konsumsi SOP 2x1 dan Utsukushi 1x1. Gimana? Apakah cukup ataukah harus ditambah? Ya, sakit kepala juga harus diketahui dulu ya apa dasarnya. Apakah paling banyak sih kekurangan glukosa tuh yang paling sering ya, kekurangan gula itu yang paling banyak kenapa sakit kepala. Coba deh kalau sakit kepala ya, terus kita minum teh manis, udah mulai happy deh, lagi makan, nanti makan es krim, lebih happy lagi, makan coklat. Ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kasus yang bertanya ini sakit kepalanya karena apa. Ya, sakit kepala bisa macam-macam, bisa gara-gara kacamata mesti diganti. Bisa THT-nya ada kerusakan di telinga, sakit kepala juga. Bisa juga karena otot di sini
ini ya cokot-cokot ya, ada pembuluh darah, jadi bisa macam-macam. Nah, yang kembali ke fungsi SOP dan fungsi SOP itu untuk regenerasi. Jadi penyakit sakit kepala apa yang bisa ditanggulangi dalam jangka panjang oleh SOP yang dasarnya adalah regenerasi. Mungkin yang ada terjadi hambatan aliran darah, ya, itu bisa membantu ditanggulangi oleh pemberian SOP ini. Oke, terus ada yang udah habis operasi prostat. Nah, sekarang katanya sering bocor dan sering beser. Kira-kira cocok nggak ya minum SOP atau UTSU? Ya, oke. Operasi berarti ya? Ya, bocornya nih apa nih? Kayaknya mungkin ya ini ya sering kencing ya, berarti ya mungkin kerusakannya kan di prostat ya. Itu penyakit-penyakit yang sifatnya struktural. Struktural itu ya penyelesaiannya memang tindakan-tindakan operatif misalnya. Jadi kalau dibantunya nanti ya sebelum dan sesudah operasi misalnya. Jadi dengan pemberian SOP terjadi perbaikan jaringan lebih bagus. Oke, dok, penyakit langka kulit. Nah, ini ada yang nanya, dok mau tanya kalau penyakit porokeratosis di kulit bisa sembuh atau dengan SOP atau utsukushi, lebih baik yang mana, dok? Mana itu pertanyaannya? Apa keratosis? Keratosis kan ya? Porokeratosis nih yang saya copy. Ini ada di bagian atas. Yang nanya Ibu Wulan Dewi. Saya lagi cari-cari di mana tulisannya. Porokeratosis di kulit bisa sembuh dengan SOP. Saya nggak bisa jawab nih, saya kurang tahu juga penyakitnya. Nanti aja kali ya kalau mau Ibu Wulan ya japrik ya porokeratosis. Kalau dari namanya sih kelihatannya ini ya kulit menebal kali ya, tapi di pori-pori. Nanti saya coba browsing dulu ya penyakitnya seperti apa. Kemudian nanti kita bisa japrik. Oke. Dok, tolong teman saya kena Parkinson, tremor gitu, tangannya mobilitasnya juga lambat, jalan sampai terhuyung-huyung. Gimana dok? Dia udah konsumsi 3 dus SOP, belum ada perubahan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, ini penyakitnya saraf ya, sel saraf. Sel saraf itu butuh waktu jauh lebih panjang ya daripada sel-sel lain ya. Jadi kalau sudah dikonsumsi, sekali lagi perlu nutrisi yang betul dan kemudian dilatih juga. Itu semua kayak satu paket lah. Kayak kita kalau sakit diabetes juga pasti diajarkannya seperti itu. Obat ya, exercise, kemudian diajarkan lagi nutrisinya ya. Saya pernah ada personnya pasien Parkinson, dikasih juga SOP, terus waktu saya visit ya, ternyata saya nggak tahu. Saya cuma diminta kasih SOP aja, ya udah saya kasih SOP. Ternyata setelah saya visit, waduh orang yang gizi kurang, kurus kering karena udah nggak mau makan gitu ya. Ya bisa, saya bilang ini harus makan juga. Kalau tanpa makanan terjadi regenerasi sel. Jadi si SOP ini menginduksi regenerasi sel, tapi makanan menyebabkan selnya bisa berkembang biak. Kalau nggak ada makanan nggak bisa. Oke, dan mesti dilihat juga di case-nya ya, seperti apa yang Parkinson ini. Oke, dok, kalau untuk aritmia, gangguan irama jantung, apakah SOP bisa membantu? Ya, ini juga katanya struktural nih. Struktural dari apa? Kabel-kabel di dalam jantung. Ya. Kabel-kabel di dalam jantung itu punya kemampuan untuk buat listrik ya. Tapi kalau ritmenya nggak teratur, namanya aritmia. Nah ini bisa macam-macam nih. Ya, ada sel-sel yang rusak. Nah, nggak bisa diganti. Cuma, maaf ya, bukan cuma. Nah, good news ya, terapi stem cell ya, saya ngomong stem
stem cell itu sendiri sebenarnya juga dipakai untuk pengobatan jantung, sel-sel jantung, otot-otot jantung. Jadi dengan kata lain, kalau kita sekarang mencoba menterapi sel kita, intrasel, termasuk sel-sel jantung yang rusak, ada potensi untuk bisa kembali normal. Ya. Sekali lagi perlu waktu, itu yang penting, kesabaran. Nah, kita nggak sabar, cepat stres, akhirnya kita cepat sakit lagi. Ya. Terus makanya kalau kita mengambil sikap, kita akan minum suplemen, kita akan ambil SOP ini misalnya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Satu, makanan itu tetap harus ya, bergizi itu tetap harus. Yang kedua, exercise. Ya. Jantung juga harus dilatih. Ya, ada senam jantung supaya apa? Exercise sehingga jantung efektif. Ya. Oke, jadi sekali lagi potensinya ada, ya, karena dari pengalaman-pengalaman orang melakukan stem cell terapi, berarti ada juga kemungkinan terapi yang dilakukan di dalam sel, itu juga punya kemungkinan potensi yang sama. Next. Oke, next. Nih sebelum next, ini ada yang menyebarkan berita baik. Ayah saya diabetes sama jantung, tapi kondisi selama ini lumayan sehat. Saya berikan SOP 100+, sudah dus ketiga. Kemarin saya ajak ke jalan-jalan ke Bandung. Kayaknya jadi lebih sehat lagi dan lebih kuat dari Anggoro Sigit. Nah itu bagus ya. Memang yang itu kadang-kadang yang kita amati bukan bukan sakitnya hilang, nyerinya hilang, enggak, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Oke. Ini saya dulu tremor juga dari usia 13 tahun, tapi udah mending sekarang gak gampang tremor. Kalau dulu nyampe dagu juga ikut goyang, sekarang cuma tangan goyang dan itu sudah jarang. Saat ini saya konsumsi SOP sesuai kantong. Nanti kalau udah ronin ke atas, saya mau konsumsi 2 kali 2. Sudah nggak tremor lagi deh. Ini tremornya mesti diketahui. Ini pertanyaan. Oh, itu memberikan support untuk diri sendiri. Itu memberikan support, betul. Dok, ini teman-teman, ada teman tangannya patah terus dipen, jadi sudah 2 tahun konsumsi obat terus-menerus biar pertumbuhan tulangnya cepat. Kira-kira konsumsi SOP bisa mempercepat pertumbuhan tulangnya nggak, Dok? Aduh, agak hilang tadi. Gimana? Tulangnya kenapa cepat? Kayak patah, terus dipakein pen, udah 2 tahun konsumsi obat katanya. Terus dia bilang konsumsi SOP bisa nggak membantu biar tulangnya numbuhnya lebih cepat? Obatnya obat apa nih ya? Nggak tahu ya. Oke, kembali ke ini ya, SOP. Oke, dia prinsipnya meregenerasi tulang. Jadi tulang patah ya pasti bisa diregenerasi, pasti itu dah ya. Bahan bakunya ada nggak? Pertanyaan berikutnya itu. Jadi kalau nggak makan kalsium, nggak ada itu ya nggak ada bahan bakunya. Makan kalsium perlu vitamin D. Vitamin D juga nggak bisa dimakan. Harus provitamin D doang yang kita makan. Perlu sinar matahari lagi untuk vitamin D-nya jadi aktif ya. Jadi semua berkaitan. Sekali lagi, kalau potensi ada. Kenapa tulang patah bisa diregenerasi? Pasti nyambung ya. Bisa diregenerasi dan bisa pulih ya. Hanya itu bahan-bahan bakunya mesti ada. Nggak bisa nggak ada bahan baku. Lanjut. Oke, Dok, ada bayi umur 2 minggu menderita hipoglikemia dan hyperinsulinemia. Apakah bisa diberikan SOP 100+? Jika boleh, bagaimana cara pemberiannya, Dok? Thank you. Oke, ini mesti dicari ya dasarnya apa. Ya, hiperinsulin, berarti insulinnya yang diproduksi banyak. Kemudian dia ukur ya di dalam darah, insulinnya banyak. Yang kedua, tadi apa sih hiperinsulinemia, atau lagi apa tadi? Hipoglikemia. Oh, hipoglikemia itu ya gara-gara insulinnya tinggi maka darahnya mengandung gulanya lebih rendah daripada yang standar. Nah itu kalau dasarnya regenerasi sel, degenerasi tentu bisa ditanggulangi ya. Kenapa terjadi kerusakan di pankreas mungkin, jadi insulinnya berlebihan, itu bisa ditanggulangi. Jadi selama dasarnya adalah regenerasi sel bisa diberikan. Berapa? Selalu kalau saya akan mengembalikan ke dosis yang dianjurkan oleh Asayama. Asayama selalu menganjurkan dari 2 kali 1 saset ya. Tapi mungkin kalau masih bayi ya 1 saset dulu. Ya. Kemudian dinaikkan kalau perlu. Ya.
Sekali lagi kalau dasarnya adalah degenerasi, ya, maka bisa dibantu oleh regenerasi oleh SOP ini. Oke, ini juga. Tapi kalau yang ini anaknya nggak dikasih tahu umur berapa. Kalau ada anak disleksia, apakah bisa dibantu dengan konsumsi SOP? Seleksi ini penyakit saraf nih ya. Ya ini kembali lagi ya, kita terjebak di medis ya. Saya lebih baik juga bicara ini kalau yang medis spesifik ya, dari tempat umum. Yang penting kembali lagi ke dasarnya, kita ngomong penyakitnya penyebabnya apa. Selama itu adalah proses degenerasi, bisa diatasi dengan regenerasi. Lanjut, Mas. Oke. Sebaiknya dok, ada perempuan tidak sejauh ini kan. Oh ini. Kalau misalkan ada pasien stroke, makanan yang harus dipantang apa dok? Selain dibantu dengan SOP dan exercise. Mohon masukannya, thank you. Oke, tergantung sih sebenarnya apa ya. Kebanyakan kalau stroke memang karena darah tinggi, tentu makanan-makanan yang meningkatkan tekanan darah itu dikurangi, yang mengandung banyak sodium, natrium, terus barangnya sama ya, natrium bahasa Latin, sodium bahasa Inggris. Kalau itu dikurangi. Apa sih barang-barang yang mengandung sodium? Soda, namanya ada soda ya, sodium. Jadi kalau minum minuman soda pasti akan meningkatkan natrium di dalam darah. Itu bisa meningkatkan tekanan darah. Terus apa lagi yang sodium tinggi, misalnya ya semuanya pakai soda-soda itu ya, baking soda lah, apalagi ada natrium benzoat itu pengawet ya, makanan-makanan awetan itu juga banyak natriumnya, termasuk monosodium glutamat. Nah itu yang mungkin kita harus hindari dalam rangka menurunkan tekanan darah, termasuk natrium klorida itu garam dapur. Terus aduh nggak enak dong ya kalau makan nggak pakai garam, diganti aja garam kalium. KCl, ya, itu garam KCl masih berasa garam tapi isinya bukan natrium tapi kalium. Itu salah satu yang mungkin perlu kita hindari. Yang lain misalnya sumbatannya gara-gara itu yang tadi tekanan darah tinggi ya. Terus misalnya terjadi sumbatan di otak gara-gara kolesterol. Ya. Kolesterol dikurangilah dengan banyak makan sayur. Ya. Itu yang bisa menurunkan atau kita harus cegah supaya tidak memperberat stroke-nya. Mungkin itu ditambah dengan SOP dan eksekusi. Oke. Saya cari 3 pertanyaan lagi ya dok ya. Enggak. Oke, ini dok sudah 3 orang. Bukan multiple, ini bukan. Banyak yang nanya-nanya COVID ya. Kita nggak boleh bahas COVID tahu. Artinya minggu depan COVID, boleh COVID lagi. Nah, tuh boleh tuh kalau Dokter Trevino baru kalau misalnya itu emang topiknya COVID baru kan. Kalau ini kita lagi bahas SOP, takutnya ntar kalau kita ngomongin COVID atau apa orang ada yang salah kaprah lah. Oh iya, ternyata SOP ini apa kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Ntar dipikirnya menggiring opini ke yang enggak. Jadi mendingan ini tadi banyak yang ini saya nggak bacain deh, udah minggu depan aja. Minggu depan aja kalau mau COVID. Oke. Mama saya umur 70 sudah ganti katup jantung 15 tahun yang lalu. Sekarang aliran darahnya kurang lancar, jadi kakinya suka bengkak. Dia udah konsumsi Lasik dan Simak 2. Sekarang ada luka di kaki yang nggak bisa kering, terus sudah beberapa bulan. Konsumsi SOP, cara konsumsi SOP gimana? Maksudnya mungkin berapa banyak lah konsumsi SOP dok gitu. Luka di kaki kasih aja tuh, jangan nggak kasih ya SOP-nya. Tapi dikombinasi juga dengan eksekusi, ya jangan cuma SOP kali, karena 2 hal nih berperannya, selain perbaikan jaringan, regenerasi sel, juga eksekusi juga mengandung hormon untuk regenerasi sel. Ditambah ada antioksidan, terus di dalam juga ada kalau eksekusi ya dengan NK sel itu kan juga meningkatkan imunitas, sehingga mengurangi infeksi. Ya, dan itu
kita mencoba ya supaya dengan itu infeksinya dicegah, perbaikan jaringannya lebih bagus. Dua-duanya lah dikombinasi. Kalau misalnya agak berat ya, satu hari satu saset, ya, satu saset SOP, satu saset usukusi. Nggak apa-apa kok. Nanti setelah itu jadi samurai kan, bisa lebih banyak lagi yang didapat untuk ininya. Ya bisa makan lebih banyak lagi setelah jadi samurai. Nah kalau jadi samurai kakinya bagus ya, jaringannya sehat, waduh bisa salto lagi ya. Oke. Nah ini kalau mau tanya boleh, kalau yang tentang COVID minggu depan, kalau sisanya tanya, kalau yang terlalu complicated mungkin nanti dijapri ke saya kayak biasa aja dok ya. Iya, japri aja. Apalagi gue udah ngomongin penyakit ya, supaya nggak salah nanti saya kasih jawabannya. Dok, ibu saya divonis kanker usus, kondisi awalnya perut sakit yang parah, ada benjolan di perut dan BAB berdarah. Setelah saya kasih konsumsi SOP dan usukusi selama 3 minggu, gejala sakit perut tidak setiap hanya berlangsung 5 menit. Tidak hanya sakit perut tidak setiap hanya berlangsung 5 menit dan tidak parah. Sekarang benjolan di perut mulai mengecil, tetapi BAB berdarahnya masih berlanjut. Apakah ini tanda udah mau sembuh, dok? Aduh, saya nggak bisa bilang. Kalau kanker usus CEA yang dilihat sih ya. Periksa lab salah satu. Ya. Pendarahan ya sama macam ya. Jadi darah itu bisa keluar dari memang ususnya mengalami gangguan, luka. Maksudnya jaringan yang normalnya itu mengalami perdarahan. Tapi bisa juga dari sumbernya adalah sel kankernya sendiri. Jaringan tumornya sendiri juga mempunyai satu sistem pendarahan yang baru, sehingga bisa terjadi perdarahan mungkin kalau terjadi kerusakan dari kanker tersebut. Jadi kalau untuk menyatakan sembuh ya dari laboratorium ya, dan kalau misalnya nih penanya nanti bapak atau ibu ini mau menanyakan kepada saya akan kembalikan ke dokter penanggung jawabnya, karena bukan saya yang menangani ya. Untuk menyatakan sembuh atau nggak sembuh harus dokter yang menangani langsung. Yuk, kita last question. Kita dokter ada profesor oh ini dok, ada yang setelah operasi lahiran sesar kaki dan tangannya bengkak serta kesemutan. Apakah bisa dibantu dengan SOP dan takarannya berapa? Oke, ini mesti dikasih tahu. Bengkaknya juga kenapa mesti cari tahu dulu ya. Setelah sesar ya, mungkin nggak ada obat biusnya kali, tapi saya nggak tahu persis ya. Nanti ini, coba ini. Kalau saya mau bilang bahkan mungkin mendingan SOP-nya itu dipakai dalam konteks meregenerasi jaringan yang rusak akibat dioperasi. Ya, kalau dioperasi kan dibelek, udah pasti ada jaringan yang perlu diregenerasi. SOP di situ perannya. Lalu usukusi di situ kenapa? Karena usukusi juga meningkatkan imunitas. Kalau kita dibelek nih macam-macam masuknya ke dalam tubuh kita. Nah, imunitas kita sangat dibutuhkan di sana. Terutama peran dari NK sel. Oke. Ini ini pada nanya nomor saya semua. Ini saya tulis ya nomor saya ya di chat. Tapi kalau bisa, ini kan saya kan yang ngechat nih dari kemarinnya, saya ada kasih ke Dr. Trevino tuh emang udah banyak banget kan, jadi ngantri Bapak Ibu. Kalau mau cepat, biasanya ke leadernya. Nah, nanti leadernya baru yang tinggal dijapri-japriin ke medical expert, ya kan. Kalau ke saya ya gitu, ngantri hitungannya. Oke. Udah tuh, udah nggak ada lagi dok, kayaknya cukup. Ya. Pesan saya sih Bapak Ibu ya. Minggu depan ya. Ngomongin COVID ya. COVID boleh, nanti saya iniin dulu. Pesan saya Bapak Ibu ya, sama dengan Dr. Wijaya, jangan terjebak di menyelesaikan masalah medis ya. Bapak Ibu yang dokter silakan, tapi kalau yang bukan dokter, kita bicara health ya, bicara kesehatan, bagaimana makin sehat meskipun dia kanker stadium 4 ya, bagaimana tetap sehat dan lebih sehat lagi. Oke, kalau gitu thank you Dr. Trevino,
Thank you teman-teman. Sama-sama. Sudah sempetin datang hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan bareng Dr. Revino. Oke. Kita dok. Yoi, selamat sore. Sore semua. Thank you. Thank you. Izin live ya. Ya dok, sama saya juga.